teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHX Charles Bitung. Kali ini saya akan menceritakan bahan saat teduh tanggal 21 Agustus 2023 berjudul Pencobaan Kedua. Ayat hari ini di Matius 4 ayat 7 berbunyi, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Teman-teman, kali ini iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, yaitu ke atas bubungan atap bait Allah. Pada waktu itu iblis mengutip ayat dari Mazmur 9 ayat 11 sampai 12. Iblis menggunakan ayat itu dan menyuruh Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah yang tinggi. Mazmur 91 ayat 12 sampai 12 berbunyi, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Teman-teman, Mazmur 91 ayat 14 sampai 12 ditulis bukan untuk orang yang dengan segala menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, tetapi ayat ini adalah jaminan atau janji Tuhan bahwa hidup kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Kalau suatu hari nanti kamu mengalami masalah besar yang sulit diselesaikan, Tuhan berjanji akan segera menolongmu. Tuhan tidak akan membiarkanmu menderita, tetapi Tuhan ingin kamu percaya dan setiap melakukan yang benar dan tidak dengan sengaja membuat masalah. Lalu, bagaimana cara Tuhan menjawab pujukan iblis yang kedua? Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Teman-teman, setiap orang yang dengan sengaja membuat masalah dalam hidupnya, artinya dia sedang mencobai Tuhan. Kamu tahu bahwa Tuhan itu penyembuh, tapi kalau kamu sengaja makan makanan yang tidak sehat, tentu saja kamu akan tetap sakit. Saat kamu dengan sengaja melanggar peraturan, itu artinya kamu sedang mencobai Tuhan dan sedang mengikuti keinginan iblis. Teman-teman, Tuhan ingin kamu yang sudah percaya tidak ragu-ragu bahwa Tuhan itu akan selalu mengasihi, peduli, dan memelihara hidupmu. Tetapi Tuhan juga ingin kamu bisa membedakan manakah keinginan Tuhan dan manakah keinginan iblis. Tuhan ingin kamu tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu besar bagi setiap orang. Percaya. Apa buktinya bahwa Tuhan itu mengasihimu? Buktinya adalah Tuhan Yesus rela datang ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus rela mengalami banyak
penderitaan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosa. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Tetaplah percaya kepada firman Tuhan dan jangan mau ditipu oleh iblis. Tetapi lawanlah dia dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan iman, seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, sekarang ke bagian pertanyaan. 1. Apa pencobaan iblis yang kedua terhadap Tuhan Yesus? Jawabannya, menyuruh Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari atas hubungan bait Allah yang tinggi. B. Apa ayat firman Tuhan yang dipakai iblis untuk mencobai Tuhan Yesus? Sebutkan. Terdapat di mana dan apa isinya? Jawabannya, Mazmur 91 ayat 12-12 berbunyi, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 2. Apa yang Yesus katakan untuk melawan pencobaan iblis? Jawabannya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. B. Berikan contoh bagaimana atau hal apa yang kita lakukan yang disebut mencobai Tuhan. Jawabannya, kita tahu bahwa Tuhan itu menyembuh, tapi kalau kita sengaja makan makanan yang tidak sehat, tentu saja kita akan tetap sakit. 3. Bagaimana adik-adik membedakan mana keinginan Tuhan dan mana keinginan iblis? Jawabannya, saat kita dengan sengaja melanggar peraturan, itu artinya kita sedang mencobai Tuhan dan sedang mengikuti keinginan iblis. B. Bagaimana adik-adik membuktikan adik-adik mengasihi Yesus? Jawabannya, percaya dan setia, melakukan yang benar dan tidak dengan sengaja membuat masalah. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.